محبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم من أنا قلت يا سادتي تفدكم لو قطعتم وريدي بحد ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم أنتم فتنتي في الهوى ومرادي ما رضاي سوى كل ما يرضاكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم كلما رمت إليكم نهوا من أسلك عوقتني عوائك أكاد أن أهلك من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم فادركوا عبدكم مثلكم من أجرك وارحموا بالمحبة كتل بلواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم Bismillahirrahmanirrahim. Manaqibul Imam Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala tilmidihi Bismillahirrahmanirrahim. أحمده من اصطفى من عباده من شاء بالولاية
yakni memuji aku akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendakinya dengan dijadikannya akan waliullah. Fakhassasahu bihamli asrarihi, yakni yang ditentukan akan dia dengan menanggung segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni yang menjadikan dia akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuknya dan pertolongannya. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil imani bima ja'at bihi anbiya'uhu wa awliya'uhu min asrarir rabbaniyah, yakni dan syukurlah aku akan dia bahwa mengaruniai ia kepada kami dengan yang mengimankan dengan barang yang tengah oleh segala nabi Allah dan segala waliullah daripada rahasia yang ketuhanan. Wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan telah menolong dia akan kami bagi mengikuti ia akan jalan segala mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul mulku wa huwa fi zuhri abihi suri, yakni dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujudlah baginya segala malaikat, padahal ia ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang zahir. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan jalan mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang lalu kemudian daripada itu. Maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifat Syekh Muhammad Salman radhiyallahu an, hai segala saudaraku, manakala aku mendengar dan aku melihat akan orang-orang yang daripada keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manaqib awliya Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang mendengar yang hadir padanya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah. Mana sekuasanya adalah sama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku, atas pahamku yang bebal, serta aku himpunkan akan setengah daripada keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu an, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepada Tuan Syekh Muhammad Salman, adalah ziarahnya itu sia-sia,
kalaupun sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah yakni radhiyallahu an, itu kasih sayang kepada segala orang talibul ilm dan kepada segala orang yang alim dan orang yang saleh, dan kepada faqih dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh, daripada orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu, maka jika hingga sampai kepada had mursyidnya, dan lagi pula ia sampai melengkapkan ibu bapaknya, lagi pula melengkapkan musyahadanya, musyahadatul wujud dan muraqabah ibadah, hingga mengekalkan ia daripada adab dan salawat dan khalwat ia, kepada hawa nafsunya, hingga daripada hal sekalipun. Tiadalah ia tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jiwa. Atas itulah hal ihwal, dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika dia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratibus sahar, kemudian daripada itu lalu ia salat subuh berjemaah dengan orang banyak, lalu hingga terbit matahari. Manakala sampai matahari itu tinggi segala, maka bangkitlah sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkit Tuan Syekh, bangkit pula ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu an membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, yakni tarikan tapak, dan menjauhi daripada lazatid dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Ini sifat akhlak Syekh Muhammad Saman ketika dia masih di usia yang relatif muda. Jadi kegemaran beliau menuntut ilmu dan menyenangi orang yang menuntut ilmu. Dari muda beliau sudah mengisi hidupnya dengan beramal, berbuat segala yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa wong yang ibadat itu harus wong yang sudah tua. Kita yang muda nih masih belum waktunya untuk ibadat. Jadi ibadat itu mulai dari muda, jadi sampai tua. Apa yang namanya ibadah? Sebagai seorang hamba tidak ada istilah nunggu waktu tua. Tambah lagi kalau dia sudah masuk di waktu mukallaf. Ini diceritakan waktu beliau ninjuk bantal oleh wong tuanya, yang donya keluh kesah, yang dia tidak ada baca tidur. Yang donya tidak ada baca tidur, yang donya gelisah, itu bukan waktu donya sudah tua. Tapi donya lagi muda pun, lagi masih belum akil baligh, beliau sudah sebegitunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka itu diangkatlah level beliau
kepada level derajat kutub. Jadi pimpinan aulia, pimpinan wali dari sekian banyak wali, itu namanya wali kutub. Kuburannya beliau ada di Ma'la. Kuburan beliau ada di Baqi di kota Madinah, dekat kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dan daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut, kemudian daripada sesudah sembahyang subuh, niscaya adalah ia itu termasuk jumlah martabat fadilat kutub. Dan jadi wong yang ngamalkan kalimat Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diulang 4 kali, maka wong itu naik kepada level wali kutub. Jadi wali itu tidak kata yang tahu, la ya'riful wali illal wali. Macam kita yang hadir di majlis ini, kita tidak tahu siapa yang derajatnya naik kepada level wali, tak tahu. Kalau istilahnya tu, kita ni apa level gubernur, level wali kota, apa level sekda, tak tahu. Kalau di dunia kan ketahuan, wali kota datang, gubernur datang, menteri datang. Kita ni di mata Allah tidak tahu siapa yang diangkat kepada level ni. Jadi wong yang ngamalkan ini naik kepada level derajat fadilat wali kutub, fadilat kutub. Ini yang diterangkan oleh Guru Ijai. Dibaca setiap selesai solat subuh 4 kali. Diamalkan. Walaupun misal kita tidak jadi wali kutub, ngamal kenyobai, jadilah, karena artinya bagus. Ya Allah, ampunkanlah untuk umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutuplah semua aib umat Nabi Muhammad. Ya Allah, cukupilah kebutuhan umat Nabi Muhammad. Jadi 4 ikut kalimat yang disebut ini, yang diwiridkan oleh Syekh Muhammad Saman ini, 4 kalimat yang artinya, nilainya sangat bermanfaat. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, tiadalah aku naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan aku mengamalkan membaca doa ini pada tiap-tiap sesudah solat subuh 4 kali berturut-turut, tiada didapati diselangi dengan perkataan. Jadi kalau maconya jangan dia cerita dulu, cerita urusan dunia. Jadi dimasukkan wirid Allahumma ighfir ini di dalam wirid solat. Jadi jangan diselingi dengan cerita dunia.
Kemudian kita teruskan lagi di sini. Dan beliau melazimkan syuhudul wahdatil af'al, pandangan hati. Syuhudul wahdatil af'al itu pandangan hati, memandang bahwa yang berbuat di alam semesta ini tidak ada lain kecuali Allah. Jadi makhluk ini cuman sekadar majazi, bayangan. Jadi kalau diumpamakan sama dengan wayang, ada yang main tu syuhudul wahdatil af'al, pandangan hati. Kalau pandangan mata ya kita yang bergerak, main HP, main mobilan, ya kita yang bergerak. Tapi pandangan hati bahwa itu datang gerak dari hadirat Allah. Dan wahdati sifat, sifat kasih, sifat sayang, sabar, syukur, segala macam. Wahdatuz zat, hakikat yang ada dan muraqabah, dan membanyakkan membaca. Akhir zaman ni macam Quran sungkan. Tiap hari nyekel HP, bangun tidur nyekel HP, nak tidur nyekel HP. Macam WA, IG, Facebook, habis pulsa, baca cacing bucu abu, takutan. Tapi Quran jangan kena dibaca, kadang ditepak bila lagi dah. Narok Quran ni lupa, cari-carian, sangkin tidak perhatian dengan Quran. Padahal yang dijanjikan, yang bakal ngewangi di lubang kubur sama di akhirat cuman Quran. Boleh maki HP, cuman HP tu buka yang ada Qurannya. Qurannya tu nak dibaca, walau sebaris, dua baris, jadilah tiap hari. Namanya ada perhatian. Satu saat Quran itu hilang tulisannya. Tulisan Quran tu yang ada di Quran tu hilang, tinggal kertas putih be. Hilang. Yang hafal hilang hafalan di dunia tanda hari kiamat. Cuman hakikatnya dia masih hafal. Lagi sebelum Quran diangkat ni, ingat-ingatlah, sekali beli paket 100, tak dinjuk duit, beli paket bunuh wong tua, maling, ngodong, agak nak beli paket, teluma, tekurep, main HP tahan bermalam-malam, ngaji 2 baris tidur, sangkin tak perhatian. Beliau Syekh Muhammad Saman membanyakkan baca Quran dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, membanyakkan istighfar, menyampaikan segala hajat manusia, menolongi akan hamba Allah ketika dia mendapatkan kesusahan dunia atau akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat ia memberi bekas di dalam hati dan menambahi ia akan kuat mengerjakan ibadat dan menambahi yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada segala muridnya,
seyogyanya kamu membanyakkan suhbatul fuqara, berkawan dengan wong fuqara, wong fakir, wal masakin, dan wong miskin. Lemak kawan dengan wong ini. Tak banyak cerita. Tak banyak cerita wong buntun. Logos be. Tapi kalau cerita wong-wong berduit ini, segala mobil. Kita yang tak mampu tadi anggap be dengan. Kalau berkawan dengan fuqara dan masakin ini, nekatkan diri kita kepada kebaikan, nekatkan kepada akhirat. Tapi kalau berkawan dengan wong-wong kaya, wong-wong yang buntu, yang tak ada, wong yang berduit tak punya iman, ngarahkan kita kepada hubud dunia, dihiasi dengan kehidupan dunia, baju mewah, sepatu mewah, HP mewah, pakaian mewah. Awak buntu. Nah, tapi kalau orang miskin ini, mungkin sepatu kita lebih bagus dari dia. Jadi suhbatul, memperbanyak suhbatul fuqara wal masakin, mulazimahum, yakni bersama-sama dengan mereka itu dalam segala hal ahwal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan qanaah, yakni memiliki sifat cukup dari barang yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi akan muridnya mengerjakan ibadat, tetapi adalah yang bernama guru itu mentarakkinya muridnya, yakni menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada satu martabat. Artinya daripada kasihnya kepada dunia kepada bencinya daripada cahaya kepada dari kasihnya kepada dunia, kasihnya kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya. Namanya guru. Jadi tu guru tu ngajarkan muridnya, ngarah ke muridnya supaya menjadikan dunia ini tidak segala-galanya. Yang dilagukan man ana, siapa aku ni? Man ana laulakum, siapalah aku ni kalau bukan kamu. Kaifama hubbukum kaifama huwakum, mak manalah cara kami nak berbuat baik dengan kamu guru. Kan guru sudah ngajari kita cara solat, guru lah ngajari kita cara zikir, guru lah ngajari kita ngaji, guru lah ngajari kita baik abdu. Dari kita tidak ngerti, dari kita tidak faham, dari kita tidak tahu apa-apa, dinjuk tahunya disampaikannya pelajaran dari mulut dia. Kita banyak dengar ustaz, dengar kiai, dengar guru. Kadang dengar dari sana tidak masuk, dengar sana tidak masuk, dengar dia masuk. Datang hidayatnya dari dia. Nah, ilmu yang disampaikan dia kepada kita benar, sehingga Allah sayang dengan kita. Bahasanya tu, kalau ada orang yang nyelamat ke kita, apalah yang nak kita balaskan ke dia?
Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jikalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah karuniakan pemahaman bagi diri dia di dalam agama. Allah kirimkan seorang yang ngajari kita untuk nyadikan kita ngerti agama. Dengan dia yang ngajar kita, jadi kaifama hukum. Mak manalah cara kami nak mencintai kamu, wahai guru? Mak manalah cara kami nak malas kebaikan? Anak kalau kata Kiai Dahlan, kalau tidak kata Kiai Zawawi, kalau kata Ustaz Zaini yang ngajari anak tauhid, Ustaz Somad, mengkali sampai sehari ni anak jadi orang kafir. Itu guru yang ngajari anak tauhid, diterangkannya dengan sabar, dengan teliti, dengan dikit demi sedikit dia ngajari anak. Nah, kita lanjut sehingga makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Ustaz Muhammad bin Hamid ngajari fikih, Kiai Husin Suud, Ustaz Naiman Qasim ngajarkan fikih. Dengar-dengar ustaz yang lain ada wah dewek ngajarkan ilmu mandi kong mati, sehingga dengan mandi kong mati baca nolongi wong. Dengan nolongi wong tadi manfaat untuk diri kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan wong berbuat baik. Dengan kebaikan kita jadikan Allah sayang dengan kita. Apa dia kita nak tunjuk dengan mereka? Yang ana sebut inilah meninggal galau. Ini kaget giliran kiai mati berebut nak mikul. Satu pik meninggal. Ui, kami mikul, abah gerubuk penuh Palembang. Kiai anu meninggal, Kiai anu meninggal. Kami nganter giliran hidup ngambil ilmu apa dengan dia? Lagi hidup. Kiai itu lagi hidup, ustaz itu lagi hidup. Ilmu apa kita ambil dengan dia? Lah mati buat apa? Sekadar mikul, sekadarnya mayang ke, walaupun sudah dikubur ke, pacaknya lah ke dari pocok kubur kan. Dia lagi hidup. Oh, ini haram. Dengan tidak makan haram kita ahijat. Jadi kata Syekh ini tadi, kata Syekh Muhammad Saman, seorang guru itu menjadikan muridnya mengangkat dari satu martabat ke martabat yang lain. Kata yang dianggap kenapa apa, mana ada dianggap ke apa-apa. Ilmu disampaikan ke jemaah, ya terserah nak diterima apa tidak, terserah. Kan nak dengar satu topik lucu, baiklah lucunya kau balik. Malam ni cak tegang ustaz tu, agak tak sedap kino, ngantuk. Biasa kalau tahu-tahu, baiklah tahunya. Buka baik tu nak banyak kobokan, jauh macam-macam. Nak apa macam-macam. Datang penesan. Yalah. Nah. Jadi ada. Jadi bukan apa. Jadi harus ngantarkan. Guru ngulak ke muridnya tambah jadi. Kerok. Dan perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman lagi, segala kami para aulia Allah tiadalah kami mati, tetapi adalah kami berpindah dari satu negeri kepada satu negeri yang lain, berpindah dari negeri yang zahir kepada negeri yang sembunyi. Jadi wong mati itu bukan matilah, pindah. Misalnya seberang Hulu pindah seberang Hilir, dari Palembang pindah Jakarta. Dari yang zahir
nyata dunia ini pindah ke alam Nah, maka tu kalau kita berdoa di para kuburan para aulia Allah, para wali, dia tetap ngamin ke doa kita. Yang tidak sepahaman dengan orang-orang sebagian itu ngatakan, ngapa nak minta kuburan? Siapa minta kuburan? Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, anakku sakit, sehatkanlah. Kiai ini dengar kita berdoa apa kat kuburan dia. Karena level kiai ini, level wali ini level wong yang didengar. Sekda ngadep wali kota ganjang, itu ngegek-ngegek dewek. Camat ngadep wali kota lagi belum tentu ditemui. Kalau sekda cepat kalau menteri nemui presiden gancang sampai. Ada ustaz yang lebih dari menteri cepat sampai presiden, sopirnya basinglah. Intinya uang yang terdekat dengan uang yang dituju. Misal di majlis ini uang nak nemu yana, misal, kalau kamu nak nemu satu topik, tanya pojan dulu, atau tanya adminnya siapa Padil, dia tahu ustaz ada apa tidak. Jadi kalau aulia wali inginkan doa kita cepat dijabah. Itu pun sifatnya tidak wajib bagi Allah. Artinya ya kalau Allah Ta'ala nak ngabulkan, kalau Allah tak ada nak, bukan artinya nak doa walian. Cuman pada pandangan kita, beliau-beliau itu ada orang pilihan. Jadi kami bukannya ngilang, cuman pindah dari alam yang zahir kepada alam yang tersembunyi, alam barzakh. Nah, ustaz, zaman ini kan zaman pembuktian, zaman harus ada riset. Benar dia ngapa ustaz, di alam barzakh tu adanya kehidupan. 2 kalilah kau ngomonglah kau sekali lagi. Mandi ke kau? Kau tahu kau wak-wak bawahnya. Sampai lembadan besar ambil libar itu lagi mati. Lagi kau mak cekelan sapu. Nah, jadi pindah dari satu kehidupan berikutnya. Susah dan tidak susah, atau senang atau tidak senang di alam barzakh, tergantung di amal kita. Kita kepengen senang, pengen lemak, kau amal, ngaji Quran, sholawat, tasbih, zikir. Banyak main HP sudah, buka IG bawasan. Jadi urusan kita tu lah. Beberapa keramat Tuan Syekh Muhammad Saman barang yang dikhabarkan oleh Syekh Saleh As-Sa'ab Ramadhani, tatkala aku di Mekah Musyarrafah, maka perempuanku hendak beranak, terlebih sangat sukarnya dan susahnya, maka datanglah di dalam hatiku khawatir yang terlebih sangat
kemudian daripada sehabis-habisnya ikhtiarku, maka aku membaca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu aku membaca tawassul Tuan Syekh Muhammad Saman hingga kepada kalimat waja'alana min raja wa kulli hamin wa bala il makhraja waja'alana min kulli dhaiqin faraja wa kulli hamin wa bala in makhraja waj'alna min kulli dhaiqin faraja wa kulli hamin wa bala in makhraja. Maka hendaklah membaca itu. Kemudian daripada itu maka tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku. Lalu dikatanya, ulang-ulangi olehmu kalimat tersebut. Maka aku ulangi seperti yang dikatakan kepadaku, maka beranaklah perempuanku. Jadi ini tawasul kepada Syekh Muhammad Saman, tapi isinya doa, isinya berdoa kepada Allah Ta'ala. Dari yang susah melahirkan tadi jadi mudah. Demikian lagi setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman yang didapat oleh Syekh Ustazuna wasilatuna ilallah al-arif billah Tuan Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Dengan sendirinya maka adalah fakir menanggung utang. Katanya adalah tatkala fakir menanggur utang 1060 ringgit banyaknya, padahal tiadalah ada jalan yang boleh melepaskan daripada utang fakir tersebut. Maka adalah ia dalam menanggung utang itu ada kira-kira 3 tahun atau lebih. Dan adalah fakir-fakir ini Syekh Haji Hasanuddin Haji Mat Akib punya utang. Wong zaman dulu ni punya utang jadi pikiran. Zaman ini kalau tak berutang sakit badannya. Bahkan zaman ini banyak wong berduit tapi boleh hutang. Rumah digadi ke, mobil tanah digadi ke, toko digadi ke. Kenapa? Dia nak minjem duit, minjem 2 miliar. Wah, hebat. Mobil wong kapan digadi ke tu punya wong itu. Tidak minta katakan hebat, tahan maksa ke diri, tahan mobil kredit yang mahal, pokoknya segala maksa ke diri. Ini cuma 3 tahun nanggung utang. Syekh Muhammad Akib nanggung utang 3 tahun. Bingung, susah, sedih. Manalah nyari jalannya, siang malam jadi pikiran. Karena utang ini jadi pikiran malam hari, jadi ketakutan siang hari. Gelisah. Tiba-tiba tiada ada pikiran lagi melainkan memikirkan utang sebanyak itu. Barangkali keluar air mata fakir. Kemudian maka ada satu hari fakir menangis sebab karena memikirkan daripada utang. Lalu fakir berkata sendiri, jikalau sungguh Tuan Syekh Muhammad Saman Kutub mempunyai keramat yang sangat besar, niscaya dilepaskan Allah Ta'ala daripada segala utang itu. Tiba-tiba belum sampai 1 tahun lamanya perkataan fakir itu sudah dilepaskan Allah Ta'ala daripada segala utang fakir dengan karunia amat barak keramat Tuan Syekh Muhammad Saman. Syahdan diperanakkan Tuan Syekh Muhammad Saman kepada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam 1132 tahun di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wafatnya Syekh Muhammad radhiyallahu an kepada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam 1189 tahun pada hari Rabu 2 hari bulan Zulhijjah, tanggal 2 Haji
Syekh Muhammad Saman meninggal, Al-Mubarakah, dikuburkan radhiyallahu an di Baqi, hampir kuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan, membiasakan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali dengan wong banyak, macam-macam pupuan, apa dewean, kumpul baca Quran, tahlil, sedekah, mana kuasanya? Ada makanan, pakai makanan, ketik makanan, ya banyu putih untuk melaksanakan acara Tuan Syekh Muhammad Saman, dihadiahkan kepada, apalagi jika kepada beliau, kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jikalau dikerjakan pada hari ketika wafatnya, yakni 2 hari bulan Dzulhijjah Al-Mubarakah, niscaya diluaskan Allah Ta'ala akan rezekinya yang halal. Lagi disampaikan Allah Ta'ala akan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul
الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوحي إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Yuk jalan, Habib datang. Yuk jalan, yuk jalan. Para jemaah tetap duduk di atas jalan. Ahlan sahlan.